Puji Tuhan saudara sekalian, kebetulan beberapa hari ini saya sering ke gereja. Jadi kita rekam dan menyampaikan firman Tuhan buat saudara-saudara semuanya. Aku sungguh-sungguh miss all of you. Sudah hampir 6 bulan ya. Kita tidak ketemu dan saya tidak bisa salam dengan saudara sekalian ataupun say hello. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Dia senantiasa akan memberkati kami. Dan di rumah tolong sering cuci tangan, pakai sabun, dan kalau bisa jangan sering keluar ya. Kalau keluar pun jangan lupa pakai masker dan jangan kumpul-kumpul ya. Oke, dan ikut protokol pemerintah dan kita jaga kesehatan. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dan sebelumnya saya akan undang kita sama-sama berdoa. Kemungkinan Martin akan sama-sama berdoa supaya Martin bisa berdoa minta Tuhan tolong kita, berkati kita supaya kita semuanya dikuatkan oleh firman Dia. Oke, silakan Martin berdoa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan yang kami panjat ke hadapan hadirat ya Tuhan. Oleh karena betapa besar kasih-Mu yang selalu menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang surga, sekarang kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Apa yang kami pelajari tentang firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dengan seturut dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang kita akan baca di Roma. Silakan. Jadi bagaimana Tuhan mengatakan Dia tidak suka dengan Esau. Oke, silakan. Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Waktu dulu saya baru bertobat, saya baca ayat ini, kok Tuhan kok kejem banget sih. Koko ini nggak disukain, tapi adik yang Dia sayang. Nah sebenarnya kenapa Tuhan tidak suka Esau? Nah, ada ceritanya di belakang ini. Kita lihat di Kejadian 27. Kenapa Tuhan tidak suka Esau dan benci Esau? Silakan. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahmu itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itu Yakub adiknya akan kubunuh. Kenapa Tuhan benci sama Esau? Karena Esau adalah menaruh dendam. Haleluya. Inilah rahasianya. Karena Esau adalah seorang yang menaruh dendam dalam hati dia. Tuhan tidak suka orang yang menaruh dendam dari hati dia. Waktu saya baru bertobat dulu ya, baca ayat ini, saya bilang kok gitu ya Tuhan ya. Kok firman Tuhan kejem banget sih. Nah akhirnya udah dewasa, udah lama udah jadi pendeta, baru kita ngerti. Tuhan sayang orang seperti apa, Tuhan benci orang seperti apa. Nah, Tuhan benci orang yang menaruh dendam dalam hati. Nah inilah saudara sekalian, saudara dan saya. Apakah kita tidak dendam dalam hati kita? Apakah kita tidak pernah dendam? Kalau kita mengatakan Pastor Amin, I nggak pernah. Pastor Amin nggak pernah dendam. Saya adalah seorang pembohong dan pendusta. Semua orang pernah menaruhkan dendam dan kesal dalam hati kita. Ya bukan? Tapi pagi hari ini marilah saya mau memberikan semangat kepada saudara sekalian. Jangan kita seperti Esau, menaruh dendam di dalam hati kita. Jangan, karena Tuhan benci dengan orang seperti ini. Marilah kita bertobat, kita katakan Tuhan, aku kesal dengan dia Tuhan, aku benci dengan orang tua saya, aku benci dengan anak saya, aku kesal dengan suami saya, aku kesal dengan istri saya. Tuhan, jangan saya seperti Esau. Jangan Tuhan saya menaruhkan dendam dalam hati saya. Tuhan, tolonglah aku. Berapa hari yang lalu saya sedih banget. Seorang ibu membunuh anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak mau belajar online. Aduh, saya sudah baca sedih banget gitu loh. Kenapa? Saking marah, kesal dan dendam kali. Semuanya dibunuh sajalah daripada gitu. Seorang ibu yang melahirkan anak dia tega membunuh anak itu. Kenapa? Karena kesal dan dendam dan sakit hati kemungkinan anak ini yang malas, yang nggak tahu diri, sudah susah ya, COVID datang dan nggak mau belajar, jadi anak nakal, tiap hari nonton YouTube, tiap hari main games, dan kemungkinan ibunya kesal dan bunuh dia. Hari ini iblis mau menaruhkan kita punya
kehidupan hati kita seperti dia, seperti iblis, yaitu Esau, menaruhkan dendam terhadap adiknya. Menaruhkan dendam, hanya dua perkataan, ini akan membunuh kehidupan kita. Menaruhkan apa? Cemburu. Menaruhkan apa? Tidak mau memaafkan. Menaruhkan apa? Saya lebih pintar. Menaruhkan apa? Saya lebih hebat. Menaruhkan apa? Sombong. Mari saudara sekalian, kita jadi anak Tuhan, kita jangan seperti Esau. Karena Tuhan tidak suka orang yang menaruh dendam, kepahitan di dalam kehidupan dia. Ya, may God bless you. Dan ingat, seandainya katanya kamu mulai dendam dengan suami kamu, dendam dengan istri kamu, menaruhkan kepahitan, cepat-cepat datang ke Tuhan. Tuhan, aku memilih serahkan ini di tangan Engkau. Tuhan, aku memilih bertobat Tuhan. Aku memilih Tuhan, mau lebih dekat dengan Engkau. Kalau Anda benci, dendam, anak, orang tua, dan siapapun, ingat, kita juga pernah benci Tuhan, dendam sama Tuhan, kepahitan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia memaafkan dosa kita. Tetap setia Tuhan Yesus peluk kita, ya, memberikan kita kesempatan. Tuhan tetap memberkati kita, biarpun kita jauh dari Dia, biarpun kita berbuat dosa, Tuhan tetap memberkati kita. Dan kenapa kita tidak bisa memaafkan suami kita, anak kita, istri kita, orang tua kita? Kenapa tidak bisa, saudara sekalian? Marilah kita menjadi orang yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Ya, seperti Yakub yang rendah hati. Dia ngaku salah dan dia ngaku dosa. Dan akhirnya, of course, dia bohong hak sulung kokonya. Akhirnya dia juga dibohongin. Ya, whatever consequence yang kita lakukan, kita bohong, kita harus terima hukumannya. Ya, dalam hidup, ingat satu hal. Jangan kita dendam. Jangan kita kesal. Ingat, Yesus akan membantu kita membalas segala-segalanya. Jangan kita yang menaruhkan dendam. Kita berdoa buat orang yang sakitin hati kita. Kita berdoa untuk orang yang menghina kita. Kita berdoa untuk mereka yang mengkutuk kita. Kita maafkan mereka yang hianatin kita. Marilah kita ingat, Yesus cinta pada kita. Dia mau kita menjadi anak Dia. Janganlah kita seperti Esau, menaruhkan dendam di dalam hati. Biarlah kita katakan, Tuhan, cleanse me, bersihkanlah saya Tuhan, bersihkan hati saya supaya aku seperti Engkau, bersihkan saya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ingat ayat yang terakhir, ya, silakan bacaan saya sudah selesai. 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Terus, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau memandang dosa kepada dirimu karena dia. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tegur, kita jangan membenci orang, karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kami kesempatan untuk belajar. Dan tahu Tuhan, sungguh sifat Tuhan yang tidak suka, tidak senang seorang yang menaruhkan dendam di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membentuk kami, memaafkan kami, berikan kami kekuatan untuk tidak memiliki hati yang dendam terhadap orang lain. Terpujilah nama Engkau Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara Indonesia, terutama kota Jakarta Tuhan. Banyak orang yang kena COVID-19. Tuhan, tolong Tuhan, maafkan dosa dan kesalahan bangsa ini. Maafkan dosa dan kesalahan kota Jakarta. Tuhan, kami mau mengaku Tuhan. Kami mau minta maaf Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya Tuhan, kota Jakarta bisa menang atas segala penyakit ini Tuhan. Kita semuanya akan berlalu karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami.
seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.